Siapa yang sudah siap untuk merayakan hari Natal? Ya, kita semua akan merayakan hari Natal. Semuanya siapkan hati, semua siapkan Alkitabnya. Jangan ada lagi yang makan dan minum. Siapkan tempat yang terbaik yang membuat anak-anak bisa konsentrasi waktu mengikuti ibadah Natal kali ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya, Roh Kudus. Pertolongan kita ialah dari Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari anak-anak, kita akan mengangkat pujian, Hai Mari Berhimpun. Selamat Hari Natal. Wah, hari ini kita akan mengadakan kebaktian Natal Sekolah Minggu BNKP Bandung dengan melalui video. Baik anak-anak, kita akan berdoa dan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong dan melindungi kami. Bahkan hari ini juga Tuhan, kami mau merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui hari kelahiran-Mu ya Tuhan, kami semakin diperbaharui, kami semakin diubahkan. Bahkan juga Tuhan, di Natal ini kami mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Terima kasih. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Yesaya 9 ayat 5.
Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11.
adik-adik semuanya yang sedang bersuka cita, sangat berbahagia hari ini karena merayakan Natal. Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Natal, Allah menghadirkan bagi kita seorang juru selamat, yaitu Yesus, yang membebaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita. Nah, bahkan melalui Natal ini adik-adik, melalui kehadiran Yesus, ya, kita dimampukan untuk menjadi seorang anak yang taat, menjadi seorang anak yang rajin, menjadi seorang anak yang pintar, dan menjadi seorang anak yang sukses. Amin. Nah, di hari Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bacakan nanti dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 20. Nanti adik-adik bisa baca ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang telah datang ke dunia menjadi bayi Yesus, yang datang untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal di masa pandemi ini. Dan kiranya berita Natal, firman Tuhan pada hari ini menjadi sukacita dan pengharapan bagi kami dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah gembala-gembala melihat Kristus Tuhan. Ya. Para gembala melihat Kristus Tuhan. Ada yang pernah melihat Kristus Tuhan adik-adik? Ya pasti. Bukan dengan mata tetapi dengan iman ya. Melalui apa? Melalui pertolongan Tuhan setiap hari ya. Ketika kita sakit ya, kita disembuhkan dari penyakit kita. Ketika kita mengalami kesusahan dalam belajar, Tuhan memberikan kita kepintaran. Ketika orang tua kita sedang kesusahan dalam kehidupan ekonomi kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi Tuhan menyediakan segala berkat-Nya, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Melalui itulah kita bisa melihat Kristus Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih para gembala-gembala dulu melihat Kristus Tuhan? Nah, hari ini kita akan melihat sebuah tayangan video yang akan menceritakan bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus meluarkan sebuah perintah untuk mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung itu. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya,
Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Adik-adik tadi sudah menyaksikan video kisah kelahiran Yesus. Bagaimana Maria dan Yusuf harus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Bethlehem. Ya, tapi adik-adik, jarak antara Nazaret dan Bethlehem itu jauh loh, ada 129 km. Kalau ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 itu ada 2,5 jam. Apalagi kalau ditempuh dengan pesawat lebih cepat lagi. Tetapi dulu tidak ada kendaraan seperti itu, tidak ada mobil, tidak ada motor, apalagi pesawat. Jadi terpaksa harus jalan kaki atau paling tidak menggunakan kuda atau keledai sebagai alat transportasi. Tetapi pada saat itu Yusuf hanya seorang tukang kayu. Dia tidak mampu untuk membeli kuda untuk menjadi alat transportasi. Paling tidak dia bisa menggunakan keledai. Nah, keledai itu adik-adik kalau berjalan itu pelan seperti manusia. Nah, kalau itu rutenya pakai jalan kaki, pakai keledai, maka jarak tempuhnya dari Nazaret sampai ke Bethlehem itu ada 1 hari 7 jam perjalanan lamanya. Lama bukan? Ya, tetapi itulah yang harus dijalani oleh Maria dan Yusuf sampai nanti bisa ke Bethlehem
dan di sana lahir seorang bayi. Ketika pun sampai di Bethlehem, Bethlehem penuh dengan orang-orang, bahkan penginapan itu penuh dan tidak ada lagi tempat untuk menginap bagi Yusuf dan Maria. Sehingga hanyalah kandang domba, tempat bagi Yusuf dan Maria untuk beristirahat, bahkan tempat bagi Maria untuk melahirkan, bahkan tempat bagi Yesus untuk dilahirkan. Dia dilahirkan oleh Maria, dibungkus dengan kain lampin, lalu ditaruh di atas palungan. Palungan itu apa adik-adik? Tempat makanan ternak, tempat makanannya domba-domba. Ya, sedih adik-adik ya. Saya percaya adik-adik gak ada pernah dilahirkan di kandang domba. Tidak pernah ditaruh di atas palungan tempat makanan binatang. Tetapi untuk kita, karena Allah mengasihi kita, Dia rela untuk menjadi seorang yang paling miskin. Lahir di kandang domba, ditaruh di atas palungan. Ya, karena Dia sayang sama kita semua. Nah, pada waktu yang sama adik-adik, ketika Yesus lahir, ya, di tempat yang berbeda yang tidak jauh dari Bethlehem, di situ ada banyak gembala sedang menggembalakan domba. Dan tiba-tiba dalam video tadi ada seorang malaikat dengan cahaya yang terang dan dia berkata, "Jangan takut." Nah, adik-adik, sesampainya di sana mereka bahagia dan menceritakan semua apa yang mereka dengar dan mereka berlutut menyembah bayi Yesus. Nah, setelah itu mereka pulang ke tempat tinggalnya mereka sambil memuji Tuhan karena bahagia karena kelahiran Yesus. Bahagia karena mereka bisa melihat bayi Yesus secara langsung. Ya, mereka sudah bertemu dengan Yesus dan mereka pulang dengan sukacita. Nah, adik-adik, demikianlah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kalau para gembala melihat bayi Yesus di palungan, dan kita bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita melalui pertolongannya bagi kita. Pada saat sakit disembuhkan, pada saat susah belajar diberikan hikmat kepintaran, pada saat tidak memiliki apa-apa Tuhan bukakan jalan keluar, mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berikan bagi kita. Oleh karena itu adik-adik, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Yesus ada beserta dengan kita, jangan ada ketakutan. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita semua terambil dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Isinya, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius 1 ayatnya yang ke-20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami melalui berita Natal. Kelahiran Yesus membawa sukacita, melenyapkan ketakutan kami dan memberikan kami pengharapan akan hari ini, esok dan seterusnya. Amin. Shepherds kept their watching over
adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa merayakan Natal sekalipun secara online. Tapi yang kami syukuri bahwa di masa pandemi ini kami bisa sehat, kami bisa bersama dengan kedua orang tua kami, bersama dengan abang kakak adik kami, bahkan bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu lainnya untuk boleh beribadah dan merayakan Natal. Berkati kami di Natal ini, bahkan di dalam menyongsong tahun yang baru, agar tetap diberikan kesehatan, sukacita, dan doa kami Tuhan pandemi ini segera berlalu dan kami boleh kembali ibadah tatap muka di gereja, sekolah minggu bersama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Dan kiranya juga Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, dan hikmat kami, kepintaran kami bertambah hari lepas hari, dan ketaatan kami, cinta kami kepada Tuhan juga semakin bertambah hari lepas hari. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, bahkan gereja kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di Natal ini dan bahkan di tahun yang baru, tetap di dalam lindungan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang tidak bisa menikmati suasana Natal sukacita seperti kami karena mengalami berbagai masalah, sakit penyakit, duka, bahkan bencana alam. Baik yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, bahkan yang ada di Pulau Nias. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Biarlah di Natal ini mereka punya pengharapan bahwa mereka ditolong oleh Tuhan dan mereka akan senantiasa dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Natal ini. Berkati para pelayan gereja di BNKP Bandung, pendeta, Satoneke Riso, bahkan guru-guru sekolah minggu kami selalu diberikan sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan berkat Natal pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Halo anak-anak, Shalom. Saya pendeta Jemaat BNKP Bandung mengucapkan kepada kita selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom. Amin. Shalom. Saya Pendeta Esther Telombanua, Pendeta Fungsional BNKP Jemaat Bandung, mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kita, baik sekarang maupun di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak sekolah minggu BNKP Bandung, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Hari Natal bagi kita semua 25 Desember 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya damai Natal selalu melingkupi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, Khalidia mau mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Kiranya terang Natal tinggal di dalam hati kita dan menjadi terang bagi sesama. Dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan tahun baru adik-adik. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal semuanya.